Silakan pergi ke Yordania, silakan pergi ke Syria. Di sana banyak tempat-tempat yang menjadi saksi sejarah tentang runtuhnya orang-orang zaman dahulu yang membohongkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja Fir'aun yang bidaya, mempunyai kerajaan yang luar biasa besarnya, mempunyai pengikut yang banyak, kemudian bahkan dia mengatakan bahwa anak rabbukumul a'la, saya ingatkan dan kalian yang paling tertinggi, yang paling tinggi masyarakat. Itu pengakuan Fir'aun. Ketika dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Maka Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang yang pro, yang cocok dengan Fir'aun, akhirnya bagaimana? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Jumlahnya tidak sedikit, tidak 100-200 ribuan. Umatnya Nabi Musa alaihissalam yang percaya dengan Nabi Musa ketika dalam keadaan terjepit, tidak ada pilihan lain karena ini dalam kondisi yang sangat-sangat dalam keadaan yang rawan, kondisi yang sangat itu pepet. Nabi Musa itu tidak ada pilihan lain kecuali hanya menunggu perintah Allah, menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kaumnya, kami semuanya ini bakal tertangkap oleh bala tentaranya Fir'aun. Kemudian apa kata Allah untuk menolong mereka? Wal asok, jatuhkanlah tongkat wahai Musa, pukulkanlah ke laut. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, laut yang tadinya berupa air, maka itu dipukul dengan tongkatnya di Musa alaihissalam, kemudian membelah menjadi jalan sehingga bisa dilewati oleh mereka Bani Israil. Jalan yang dipukul itu tidak hanya satu, itu dipukul itu ada banyak jalan sehingga orang-orang itu keluarkan muabang sebuah. Dalam kisah di antara pengikutnya Nabi Musa alaihissalam itu ada yang namanya Musa Samiri, yaitu mengambil bekas racaknya malaikat Jibril. Karena pada waktu itu kuda yang dinaiki oleh Nabi Musa alaihissalam, kuda yang akan dinaiki oleh Fir'aun itu ketika mau turun itu dia itu maju mundur, ini air masih ada airnya, ini maju mundur. Nah kemudian dia mau turun ke jalan yang baru yang baru berubah menjadi jalan tadi, itu malaikat Jibril menolong dengan cara menunggangi kuda dan bekas kudanya. Malaikat Jibril itu diambil tubuhnya, diambil tangannya, bekasnya itu diambil oleh Musa Samiri, sehingga dia itu membuat jimat bekasnya, racaknya kudanya malaikat Jibril sebagai umpan, sebagai alat untuk bisa kudanya Fir'aun itu ngejar. Kudanya Fir'aun itu laki-laki, kudanya Jibril itu perempuan, itu betina. Nah ini karena kuda jantan itu biasanya tertarik dengan kuda betina. Begitu di depannya itu ada kuda betina, maka tanpa pikir panjang langsung kuda Fir'aun itu mengejarnya, langsung semuanya itu mengikuti. Nah itu akhir daripada kisah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berakhir dengan tragis. Dan bukan hanya sekedar contoh Fir'aun saja, masih banyak kaum-kaumnya Nabi yang terdahulu seperti kaumnya Nabi Soleh juga berakhir dengan tersambar petir. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, semuanya berakhir dengan tragis. Akibat apa? Bima kanu ya, dengan sebab mereka mendustakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang berdusta berakibat tragis dan yang beriman berakibat selamat. Qul siru fil ardi ay qul lahum, katakanlah wahai Muhammad kepada penduduk Mekah, la takaru bima wajadu minad dunya wa thayyibatiha. Ketika kalian berjalan-jalan, janganlah sampai tertipu dengan apa yang kamu jumpai di dunia ini yang begitu menarik. Ketahuilah bahwa sesuatu yang menarik yang ada di dunia ini belum seberapa jika dibandingkan dengan hal yang ada di akhirat. Karena akhirat itu bersifat wal akhiratu khairu wa abqa, jauh lebih baik dan lebih langgeng. Kalau dunia ini sehebat apapun, ketika di dunia ini berakhir akan berakhir. Orang yang kuasa di dunia ini paling berkuasanya ketika dia masih hidup. Ketika sudah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak kuasa lagi. Dia gagah, dia hebat ketika sudah dipanggil oleh malaikat Israel, tidak berdaya, berjalan sendiri saja tidak mampu, mandi tidak bisa, berjalan tidak bisa, sholat pun harus disolatkan. Kemudian siapa orang yang mengaku dirinya hebat di dunia ini, maka harus yakin bahwa dunia ini adalah sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa, yang terbaik, yang hebat, yang utama adalah untuk kehidupan di akhirat. Maka orang yang cerdas adalah al-qais man dana nafsa wa amila lima ba'da, atau wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang anda kasor, orang yang tawadhu dan mau beramal untuk kehidupan setelah kematian. Al-qais man dana nafsa, orang yang mau mengasorkan dirinya, orang yang mau merendahkan tegese mboten sombong. Nak wong sombong itu ngarannya awake itu dhuwur, karo kancane dhuwur dhewe. Kancane itu seberapa lah kecil kayak buat. Nah ini namanya sombong. Walaupun orangnya kecil tapi merasa besar, itu ya namanya sombong. Merasa segala-galanya lebih baik daripada yang lain. Dalam hati orang yang mempunyai sekecil biji sawi atau sekecil semut hitam, ketika ada kesombongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pantas memasukkan orang itu ke dalam neraka. Maka bagi kita sekalian tidak boleh ada yang disombongkan, karena apa yang kita sombongkan itu sejatinya hanya sedikit titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja titipan dari Allah. Ketika titipan itu diambil atau dikembalikan kepada yang punya, maka yang dititipi sudah tidak punya lagi. Maka jangan sombong, seperti jangan sombongnya tukang parkir. Tukang parkir itu tidak sombong, Pak. Mempunyai motor banyak, mobil banyak. Ketika diambil yang punya ikhlas, Pak. Boten bundel. Motor begini cukup boten. Ya di situ sing duwe satu kembali, tidak ada lagi tempatnya bersih lagi. Ikhlas. Itulah hebatnya tukang parkir, tidak merasa punya. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita hanyalah sebuah sedikit yang dititipkan amanah bagi kita sekalian untuk tetap kita jaga, dan ketika diambil pun kita harus ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semuanya sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thayyibatiha, dan janganlah kamu wahai penduduk Mekah tertipu dengan keindahannya dunia. Jangan tertipu dengan keindahannya dunia. Kata saya dikatakan ya qatibat dunya dan nikmati annaha sawarul wa qadarul akhdari wa maksudi ya qatibat dunya dari adi annaha sawarul qadar wa qadarul akhdari. Ibu
saya mengatakan seperti itu. Wahai orang yang meminang dunia, perlu diketahui bahwa dunia ini adalah tempatnya kotoran. Adalah tempatnya kotoran, tempatnya kotoran. Allah itu beda dengan akhirat, itu tidak ada kotor sama sekali. Di dunia ini ngomong selesai mereka ngasani tomboli, jadi akhirnya lorati. Terus ngomong jadi perkara, akeh anak iyo jadi repot, orang anak iyo repot. Duwe bojo, sing maunya orang duwe bojo, pengen duwe bojo, begitu duwe bojo repot. Bojone akeh repot, ora duwe bojo repot, ora duwe bojo repot. Ora iso diklat pemainnya tidak iso sebagai wakil begitu bodohnya itu repot Pak. Jadi memang dunia ya khotibat dunia dari nabi anaha sarabul qadari wa darul wakil pakorotul dari tempatnya kotoran rupanya akhirat bertentu jadi maka bagi kita sekalian alhamdulillah jika Allah berikan kepada kita apa yang kita miliki ini adalah kita syukuri. Apa yang kita punya ini kita syukuri, kita sadari bahwa semuanya itu adalah amanat yang diberikan Allah kepada kita sekalian untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Orang yang baik adalah orang yang ketika diberi amanah dan mau mengambil amanah dan mau menyampaikan amanah, mau melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Diberi rezeki dipergunakan dengan baik, ditasarufkan untuk ibadah, dipakai untuk sosial keagamaan, untuk hal-hal yang baik seperti zakat, sedekah, infak. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaltu ilaihi ladatiha wa syahwatiha, dan janganlah kalian tertipu wahai para penduduk Mekah ketika kamu sudah menemukan kelezatan dunia dan syahwatnya. Janganlah sampai kamu tertipu dengan kemudiannya dunia ini. Basiru fil ardi lita'rifu sikata ma akhbarakum rasulu anhu min nuzulil adabi. Basiru balik laku soto sira kabeh fil ardi dalam bumi, supaya kalian semuanya itu berjalan di muka bumi menjelaskan dunia ini lita'rifu supaya mengerti soto sira kabeh sikata ma akhbarakum yang bener perkara akhbar kang ngabarake kun ing sira kabeh sapa rasul utusan andu saking mamin nuzulil adabi saking temurune siksa alal ladina ing atase wong akeh kadabu kang padha gawe sapa ladina arusulane utusan filasnya ing dalem pira-pira mangsa as-salifati kami agar kalian itu introspeksi atau bertadabbur ketika menjumpai tempat-tempat yang bersejarah zaman dulu supaya mentadabburi. Oh yo, ini dulu bekasnya kaum Samud, ini bekasnya kaum Ad, ini bekasnya kaum kaum Madian dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pelajaran. Oh yo, akibatnya orang yang beriman kepada Allah berakhir dengan baik, dan akibatnya orang yang mendustakan kepada Rasulnya Allah maka berakhir dengan yang buruk, berakhir dengan tragis. Seperti contoh ketika kita lihat di Jordania. Di Jordania itu ada tanah, ada gunung yang dipahat menjadi rumah Pak. Itu adalah merupakan peninggalannya dari orang-orang zaman dulu kaum kalau tidak salah kaum Ad atau kaum Samud, mempunyai keahlian mengukir batu dibuat rumah. Nah, ini bisa menjadi teladan. Orang yang sehebat itu, orang yang secanggih itu, tanah itu hebat, batu itu diukir, dipahat, bisa menjadi tempat tinggal. Seperti contoh ini, seperti masjid ini, dalamnya itu dilubangi, dibuat kamar, ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang itu asalnya batu utuh Pak. Buatan kalau dibikin lagi buatan Petra itu tanah, tapi itu batu
itu dikuahkan. Ini tentu tergantung aku dengan apa itu. Nah, itu sing keras. Ya, so diganti ruang tempat tidur, ruang tamu dan lain sebagainya. Di dalamnya itu juga luas. Jadilah ibadah orang yang sing semua. Orang-orang yang berkuliah di bab itu berakhir dengan tragis karena mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para rasulnya, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada rasulnya, maka berakhir dengan min nuzulil adabi, turunnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang dulu ada yang ditenggelamkan, ada yang sambar petir, ada yang ada yang kata, ada yang terbakar dengan ada yang diri sor-sorin hatiya, wa amma samudu fauliku diri sor-sorin hatiya. Kaum Samud itu diazab oleh Allah dengan angin yang sangat dingin. Banyak sekali kaum-kaum yang dulu meninggalkan sejarah-sejarah itu akan menjadi perhatian dari orang-orang yang setelahnya, bahwa peninggalan yang dulu itu merupakan menjadi tadabbur, menjadi angan-angan bagi kita sekalian, bahwa akhir dari orang-orang yang mendustakan para rasulnya maka berakhir dengan tragis. Maka penting kul siru fil ardi sumanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Selanjutnya kul liman fis samawati wal ardi wallahu a'lam bishawab. Ada ayat yang selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Liman ma fis samawati wal ardi, milik siapa apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Kemudian dijawab kul lillah, katakanlah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jelasnya insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, diberi tetap iman Islam, dan bisa berjumpa kembali dalam rangka kolabor ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi berkahnya Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca lafazul majlis.